Oke, untuk part kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan dari part pertama, yaitu tentang persilangan. Langsung saja kita bahas untuk skema crossbreeding. Crossbreeding ini yaitu persilangan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan darah. Misalkan kita punya bejantan dari peternak A, kemudian disilangkan dengan betina dari peternak B. Nah, untuk hasilnya ini dinamakan F1 atau generasi pertama. Kemudian inbreed gitu aja. Nah, inbreed ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama inbreed sesama anakan, atau bisa kita sebut inbreed jalur lurus gitu. Yang kedua inbreed backcross atau persilangan satu darah yang sangat dekat dengan alur balik. Kita bahas dulu satu persatu. Untuk inbreed lurus ya, ini antar sesama anakan. Semisalkan kita punya F1 yang sudah pilihan, kita silangkan dengan F1 saudaranya yang merupakan seleksi pilihan juga sesuai keinginan. F1 disilangkan F1, nanti akan menghasilkan F2. Nah, untuk F2 ini kita silangkan kembali untuk mendapatkan F3 yang genotip maupun fenotipnya lebih kental. F3. Kemudian kita silangkan lagi untuk mendapatkan individu yang memiliki sifat karakter genotip maupun fenotipnya lebih mumpuni, yaitu di F4. Kemudian untuk perkawinan satu darah yang sangat dekat melalui jalur backcross atau persilangan balik. Atau yang bisa disebut kawin balik ya. Tujuannya memfotokopi indukan atau parental dari salah satu indukannya ya, yang mencari dominan dari salah satu indukannya. Contohnya, misalkan kita punya pejantan dan betina. Keduanya ini kita silangkan mendapatkan hasil F1 atau generasi pertama. Nah, untuk backcross ini tujuannya adalah mencari fotokopi dari salah satu indukannya. Misalkan kita pengen melestarikan indukan sesuai karakter si pejantan.
Maka dari itu F1 kita silangkan ke pejantannya lagi agar mendapat fotokopi yang mirip seperti pejantannya. Nah, ini menghasilkan F2. Misalkan presentasinya karakter dari F2 ini kurang mirip seperti pejantannya, bisa kita silangkan lagi F2-nya ke pejantannya lagi untuk mendapatkan F3. Nah, kita silangkan lagi ke pejantannya untuk mendapatkan F4 yang memiliki karakter genotip maupun fenotipnya mirip seperti pejantan atau menjadi fotokopinya si pejantan. Ini yang dari jalur inbreed backcross. Kemudian land breeding. Nah, untuk land breeding ini yaitu perkawinan satu saudara yang memiliki hubungan darah agak jauh. Contohnya seperti ini. Kita punya indukan pejantan, disilangkan, kemudian menghasilkan anakan F1-nya. F1 terbaik, kemudian F1 terbaik. Land breed ini juga bisa menjadi dua ya. Misalkan untuk land breed dari ponakan ke pamannya ya, untuk persilangan yang memiliki darah masih dekat tapi agak jauh, hubungan satu darah tapi agak jauh. Kita F1 ini kita silangkan lagi menjadi F2. Nah, dari F2 ini kita silangkan ke saudaranya F1 yang memiliki karakter sama ya dari keduanya ini, agar hasilnya nanti tidak berubah ya dari ininya karakternya. Kita silangkan lagi F1 dari saudara kedua indukannya F2. F1. Nah, kita silangkan. Ini hasilnya yaitu F3. Nah, gunanya land breeding ini yaitu menguatkan genotip dan fenotipnya ya, sama seperti inbreed. Cuma keunggulannya di sini land breeding ini yaitu dari kekebalan hasil akhirnya ini, kekebalan generasi hasil persilangan land breeding. Biasanya kekebalannya imunitas dari tubuh si keturunannya ini lebih kuat daripada F2-nya setelah melalui persilangan land breeding. Misalkan kita dalam ternak ini ya, ini mungkin jalurnya terbilang agak lama sampai F4, tapi untuk persilangan seperti ini tidak mutlak. Maka dari itu untuk pemilihan indukan dari tahap persilangan pertama ini kita harus mempunyai indukan yang memiliki karakter
yang sama agar anakannya nanti variasinya tidak terlalu banyak. Jadi untuk tahap seleksi persilangan berikutnya ini kita tidak terlalu lama ya untuk penyeleksiannya. Untuk mendapatkan F2, penyeleksian F1 ini harus benar-benar selektif ya, supaya persilangannya ini tidak terlalu panjang. Misalkan dari F1 ini sudah kita ambil sesuai karakternya yang paling bagus, sesuai yang kita inginkan. Kemudian dari betinanya, jantan dan betina ini kita seleksinya benar-benar selektif ya. Jadi tidak mutlak harus F4. Bisa saja kita berhenti di F2 kemudian kita line breeding. Seperti itu. Untuk meningkatkan imunitas dari hasil persilangan inbreed. Nah, kita sekarang membahas keunggulan dan kekurangannya dari berbagai macam persilangan ini ya. Kalau crossbreeding itu anakan keunggulannya kita akan mendapatkan sifat-sifat gen yang baik dari gabungan dari kedua indukan persilangan pertama ini ya. Kita bisa mendapatkan sifat-sifat yang paling bagus ya, walaupun anakannya ini akan bervariatif dari genotip maupun fenotipnya, ini bisa bervariatif. Namun di anakannya ini nanti kita bisa mendapatkan hasil yang merupakan penggabungan dari keduanya. Kekurangannya dari crossbreeding ini yaitu kualitas ternakannya bervariasi, jadi tidak seragam lah, tidak selaras seperti F1 yang kita pilih itu. Nanti ada anakannya yang mungkin dari fenotip dan genotipnya itu tidak merata seperti itu. Nah, bagaimana untuk meratakan kualitas ternakan? Caranya ya dari inbreed ini. Namun dari inbreed ini kita harus selektif dalam penyeleksian indukan yang selanjutnya. Terutama di F1. Karena F1 ini penyeleksian F1 ini kunci dari keberhasilan ya untuk mendapatkan variasi baru atau genetik penggabungan dari dua individu ini. Dari dua individu ini, F1-nya ini adalah kunci pokok dalam menentukan kualitasnya F2. Dari inbreed ini kelebihannya yaitu ada keselarasan antar anakan generasi ke generasi. Namun kekurangannya yaitu imunitas metabolisme tubuh dari persilangan ini makin lama akan makin menurun. Maka dari itu kita batasi untuk persilangannya sampai batas F4. Keunggulannya yaitu inbreed ini mempunyai genotip dan fenotip yang mumpuni dari penggabungan kedua indukan. Namun prosesnya harus selektif agar proses persilangannya ini tidak terlalu lama, tidak sampai F4. Misalkan kita F2 aja sampai F2.
Kemudian untuk backcross ini inbreed backcross ya. Fungsinya untuk memfotokopi salah satu indukan. Nah, kenapa harus ada cara ini? Ya kita jaga-jaga lah. Semisal dalam ternak kita salah satu indukannya itu ada yang mati gitu. Jadi kita pakai cara backcross ini untuk memfotokopi indukannya. Jadi misalkan mati salah satu, indukannya tidak punah seperti itu. Kemudian land breeding. Land breeding ini sebenarnya fungsinya untuk membuat hasil akhir ya. Membuat hasil akhir dari semua persilangan ini. Hasil akhirnya yaitu super breeding. Nah, super breeding ini adalah individu yang memiliki karakter, sifat genotip maupun fenotip yang mumpuni. Ini tujuan akhir dari persilangan. Jadi land breeding ini kan dari inbreed ini kita sudah mendapatkan hasil mumpuni misalkan. Tapi untuk imunnya menurun atau memburuk, maka dari itu kita silangkan dengan cara land breeding untuk meningkatkan imunitas dari hasil inbreed ini untuk mendapatkan super breeding seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasannya, kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Jadi kesimpulannya adalah skema persilangan ini digunakan agar mempermudah arah tujuan dalam berternak. Yang kedua, mempermudah evaluasi kita apabila terjadi kendala atau kegagalan dalam persilangan gitu, yang kita jalankan ya. Yang ketiga, untuk mempertahankan atau memulihkan. Nah, untuk mempertahankan atau memulihkan kualitas ternakan kita gitu loh. Setiap peternak mempunyai jurus masing-masing, jadi kita tidak perlu saling menyalahkan atau saling menghujat. Kalau bisa ya, dari ilmu ke ilmu, dari ilmunya peternak satu atau peternak lain, kita gabungkan agar ternakan kita semakin bagus dan tidak mengekor ke peternak-peternak lain. Jadi kita harus bisa memahami teknik persilangan ini. Misalkan kita ingin membuat variasi varietas ayam baru ya, kita bisa pakai gunakan inbreed lurus ini. Kalau kita ingin mempertahankan dari salah satu indukannya ya kita cari dengan teknik ini. Jadi untuk tekniknya ini tidak harus mutlak seperti ini, bisa menyesuaikan kondisi tahapan-tahapan persilangan waktu kita menyilangkan ayam kita seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.